Halo, apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Pernahkah kamu melihat botol air pada wadah terbuka? Air pada wadah terbuka akan mengalami penguapan, yaitu proses perubahan wujud air dari bentuk cair menjadi bentuk gas dan menyatu dengan udara. Selanjutnya, kalau kita perhatikan, air pada wadah tertutup, air juga mengalami penguapan, tetapi uapnya tertahan oleh tutup wadah, sehingga air dalam wadah tidak berkurang. Fenomena ini berkaitan dengan kesetimbangan kimia. Apa sih arti kesetimbangan kimia? Kesetimbangan artinya laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Jadi, konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah atau konstan. Ingat ya, yang sama adalah laju reaksinya. Suatu sistem kesetimbangan dapat berubah jika mendapat pengaruh dari luar. Nah, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor kimia berkebangsaan Prancis bernama Louis Le Chatelier, yang kemudian dikenal dengan asas Le Chatelier. Jika suatu sistem kesetimbangan mendapat pengaruh dari luar, maka kesetimbangan akan bergeser, sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian, sistem akan mencapai kesetimbangan kembali. Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan pergeseran kesetimbangan, yaitu gangguan konsentrasi zat, perubahan suhu sistem, serta tekanan dan volume sistem. Yang pertama, yaitu perubahan konsentrasi zat. Jika salah satu konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Dan sebaliknya, jika salah satu konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Agar dapat dipahami, mari perhatikan reaksi kesetimbangan berikut ini. Berdasarkan perubahan warna larutan yang terbentuk sebelum terjadi reaksi, KSCN aquos merupakan senyawa yang tidak berwarna, dan FeNO3 3 kali aquos merupakan senyawa yang berwarna kuning. Setelah terjadi reaksi dan tercapai kesetimbangan, larutan yang terbentuk berubah warna menjadi merah. Merah di sini berasal dari FeSCN2+ aquos yang terbentuk. Berikutnya, apa yang terjadi jika dalam sistem reaksi yang sudah mencapai kesetimbangan ini, konsentrasi salah satu zatnya kita ubah? Misalnya, kita tambah atau kita kurangi. Jika sistem dalam kesetimbangan yang terbentuk kita tambahkan KSCN, maka warna larutan akan berubah menjadi merah tua yang berasal dari warna FeSCN2+. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kesetimbangan telah bergeser ke arah pembentukan produk. Begitu juga terjadi ketika dalam sistem kesetimbangan yang terbentuk kita tambahkan FeNO3 3 kali aquos. Warna larutan juga berubah menjadi merah tua, yang menunjukkan bahwa posisi kesetimbangan telah bergeser ke arah kanan. Dari kedua ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan konsentrasi akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan sehingga konsentrasi zat-zat yang ada di sebelah kanan akan bertambah atau lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu perubahan suhu sistem. Jika nilai delta hanya positif, maka reaksi ke arah produk bersifat endoterm dan reaksi ke arah reaktan bersifat eksoterm. Supaya lebih paham, perhatikan contoh reaksi pemanasan CuSO4 5H2O. Senyawa tembaga 2 sulfat pentahidrat yang berwarna biru, setelah dilakukan pemanasan, warnanya menjadi putih yang berasal dari warna tembaga sulfat. Jika dalam sistem kesetimbangan yang terbentuk kita naikkan suhu sistemnya, maka warna padatan akan semakin putih yang berasal dari padatan tembaga sulfat. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan atau ke arah reaksi endoterm,
sehingga konsentrasi zat-zat yang ada di kanan, yaitu CuSO4 dan H2O, akan bertambah atau lebih besar dari sebelumnya. Adapun konsentrasi zat yang di kiri, yaitu CuSO4 5H2O, akan berkurang atau lebih kecil dari sebelumnya. Sebaliknya, jika dalam sistem kesetimbangan yang terbentuk, kita turunkan suhu sistemnya, maka warna padatan akan berubah dari putih menjadi biru yang berasal dari padatan tembaga 2 sulfat pentahidrat. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri atau ke arah reaksi eksoterm. Sehingga konsentrasi zat yang ada di kiri, yaitu tembaga 2 sulfat pentahidrat, semakin besar dan konsentrasi zat yang ada di kanan, yaitu tembaga sulfat serta air, semakin berkurang. Selanjutnya faktor yang ketiga, yaitu tekanan dan volume. Kita ingat kembali bahwa tekanan dan volume adalah dua hal yang berbanding terbalik. Sesuai dengan asas Le-Chatelier, penambahan tekanan atau pengurangan volume sistem akan menggeser kesetimbangan ke arah yang total koefisien reaksinya paling kecil. Dan sebaliknya, pengurangan tekanan atau penambahan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah yang total koefisien reaksinya paling besar. Nah, supaya dapat dipahami dengan baik, mari kita perhatikan reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dalam wadah tertutup. Berikut ini reaktannya adalah N2 yang berkoefisien 1 dan H2 yang berkoefisien 3, sehingga total koefisien kirinya adalah 4. Untuk produknya adalah NH3 dengan koefisien 2, sehingga total koefisien kanannya adalah 2. Berikut ini adalah ilustrasi jumlah zat-zat yang terlibat ketika sistem sudah mencapai kesetimbangan. Nah, apa yang terjadi jika sistem kesetimbangan ini kita tekan? Apabila tekanan sistemnya kita perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang total koefisiennya lebih kecil, yaitu bergeser ke arah kanan. Hal ini kemudian menyebabkan konsentrasi zat-zat yang ada di kiri, yaitu N2 dan H2, menjadi berkurang. Dalam ilustrasi ini dapat dilihat bahwa gambar molekul N2 dan H2-nya lebih sedikit dari sebelumnya. Adapun konsentrasi NH3-nya menjadi bertambah. Selanjutnya, apa yang terjadi jika tekanan sistemnya kita perkecil atau volumenya kita perbesar? Berdasarkan asas Le-Chatelier, apabila tekanan sistemnya kita perkecil atau dengan kata lain volumenya kita perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang total koefisien reaksinya lebih besar, yaitu bergeser ke arah kiri. Hal ini kemudian menyebabkan konsentrasi zat-zat yang ada di kiri, yaitu N2 dan H2, bertambah. Adapun untuk konsentrasi NH3-nya menjadi berkurang.